Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau menuntun kami apapun yang terjadi dalam hidup kami, persoalan yang kami hadapi, kesulitan yang kami alami akan membuat kami makin menjadi seperti Yesus. Sebab rancanganmu bagi kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh pengharapan. Dan aku lepaskan berkat untuk ibadah raya yang ketiga ini, baik onsite maupun online yang melihat di YouTube, Facebook, di dalam nama Yesus. Kau lepaskan berkat, damai sejahtera, kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus menguasai setiap kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan membebaskan mereka yang mengalami intimidasi, gelisah, khawatir. Tuhan bebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk, sumpah serapah, sihir, voodoo, aku patahkan, hancur dalam nama Yesus. Terima kasih kerajaanmu datang, penuhi kami semua dengan hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa ini untuk sampaikan isi hati-Mu. Haleluya, amin. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bisa sorak haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya ingatkan lagi bahwa Alkitab berkata, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Sehingga pada waktu Yosua memimpin menggantikan Musa yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan ke sorga, maka salah satu strategi dahsyat untuk merebut kota Yeriko adalah dengan bersorak-sorai. Tahukah saudara bahwa iblis berusaha melumpuhkan kita supaya kita tidak bisa bersorak-sorai? Iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia curi damai sejahtera, dia curi kesehatan, dia curi berkat keuangan dan sebagainya. Dan kalau kita nggak ngerti ini, banyak orang Kristen dilumpuhkan, nggak bisa lagi bersyukur, ngomel melulu, malah ada yang nyalain Tuhan. Kan aku ibadat tiap minggu nggak pernah absen Tuhan. Kenapa engkau izinkan persoalan ini? Padahal persoalannya kalau dibanding yang Ayub alami, mungkin tidak sampai seujung kukunya. Ayub ketika mengalami pencobaan sampai istrinya nggak tahan. Istrinya bilang apa? Kutukilah alamu, matilah. Ini orang udah stres banget, sampai udah nggak realistis. Padahal mereka ini keluarga yang diberkati. Ayub itu orang yang takut akan Tuhan, diberkati bukan hanya secara spiritual, tapi Ayub dikenal sebagai orang yang kaya pada waktu itu, sangat kaya. Tapi religius, tapi ibadah sama Tuhan. Anak-anaknya kalau pesta besoknya Ayub persembahkan korban. Dia berpikir jangan-jangan anak-anakku sempat berbuat dosa, ngutukin Tuhan, mabuk mungkin. Itu Ayub. Sehingga Tuhan tuh bangga banget sama Ayub. Tahukah saudara, kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan tuh juga bangga akan engkau. Yang amin separuh. Karena iblis menipu. Banyak orang Kristen berkata, Tuhan tidak pernah bangga sama saya. Tuhan cuma lihat jeleknya saya. Enggak saudara, saya kan punya anak cucu. Saudara yang punya anak cucu, lihat. Apakah waktu dia belajar jalan jatuh, lalu kita marah-marahin? Enggak, kita senang. Kita kasih kekuatan, kamu bisa, ayo bisa. Dia mau nangis, nggak apa-apa, kuat. Saya gituin saudara. Biasanya kalau anak kecil jatuh, terus ada yang teriak, waduh, nangis ya. Tapi kalau dia jatuh pelan, gak apa-apa, kuat, gak apa-apa dia. Tuhan sama kita seperti itu. Tuhan tuh seneng melihat saudara dan saya setia. Haleluya. Dan hebatnya Tuhan, waktu kita gagal gak langsung, malaikat buang nih anak, gak perlu buang. Enggak. Tuhan kasih kesempatan. Coba bilang kesempatan. 1, 2, 3.
Tapi, ada tapinya, jangan mempermain-mainkan kesempatan yang Tuhan berikan. Wah, Tuhan ampuni, kalau gitu besok aku buat dosa lagi. Nanti kan tinggal minta ampun. Nah, ini bahaya. Karena dosa itu bersifat mengikat. Seperti tali, kata Alkitab, Perjanjian Lama. Sekali, 2 kali, 1 tali, 2 tali, lama-lama terikat narkoba, pornografi. Pertama nggak langsung lihat gambar-gambar yang nggak pantas, gambar-gambar orang pakai baju seksi, 1 tali, 2 kali, 3 tali, susah untuk lepas. Sifat dosa, narkoba, apalah judulnya, dosa itu begitu. Sakit hati juga begitu. Pertama, simpen sakit hati, makin benci, makin benci, makin gak bisa lihat wajahnya. Begitu terikat, pahit. Kalau udah pahit, orang ini ketemu orang yang dia pahitin, gak bisa senyum. Coba saudara lihat kanan kiri saudara, bisa senyum enggak? Ada tanda-tanda senyum atau kepahitan? Haleluya. Masih bisa senyum saudara? Berarti saudara masih hidup. Senyum ini secara ilmiah itu membuat Anda dan saya awet muda. Daripada Anda mesti ke Korea Selatan dan operasi plastik di sana mahalnya minta ampun. Senyumlah. Haleluya. Tertawalah karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur di dunia ini, bukan dari Amerika, China dan sebagainya, tapi dari firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu terbukti secara ilmiah. Orang kalau gembira, sukacita, sehat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu yang dinamakan kebenaran, the truth, kebenaran. Gembira aja. Ayat yang lain katakan bergembiralah karena Tuhan. Mazmur 37 ayat 4. Coba ditayangkan. Moga-moga enggak salah. Biasanya saya jarang salah sih. Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan. Ini kenapa kok lama ya? Kurang canggih atau? Mazmur 37 ayat 4. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kasian banget. Nah, ini untungnya orang sabar. Baca yuk 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena apa? Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Saudara kepingin apa sekarang? Rumah? Ya. Jujur, saya dulu menikah pingin rumah. Masalahnya kepinginan tidak akan membuat rumah itu menjadi kenyataan. Cuman kepingin. Punya uang 1 juta, buat zaman dulu 1 juta tuh banyak loh, sampai saya simpen di sini. Jangan sampai hilang ini. Tapi untuk beli rumah, uang mukanya saja nggak cukup. Padahal udah di pinggirnya Surabaya. Kan iklannya begitu. 1 menit dari Jakarta. Kalau naik pesawat. Tapi lu jalanin 1 jam tuh. Iklan tuh hebatnya begitu tuh. Akhirnya bisa punya rumah. Saya masuk kompleks Mertua Indah. Istri saya nggak mau masuk rumah saya dengan ibu saya dan sebagainya. Rumahnya kecil. Udah saya masuk di loteng. Jadi habis menikah itu tinggalnya di loteng 1 kamar. Hadiahnya luar biasa, piring lah, gelas lah, apa. Karena zaman dulu kita nggak berani tulis tidak menerima hadiah berupa barang. Nggak berani, nggak sopan. Kalau sekarang nggak apa-apa, Anda mau memberi hadiah tolong hubungin ini. Nah nanti yang bagian membantu ini akan beritahu, ini pengantin ini tidak terima memang karangan bunga apa semua, terimanya kulkas, motor, mobil,
pesawat jet pribadi. Emas berlian masih diterima, dolar diterima. Saudara, jadi akibatnya kita setelah menikah kita bersuka cita luar biasa ya. Saya melayani sepenuh waktu, istri saya juga. Saudara, dan lemari kebanggaan kami adalah lemari plastik yang setelah sekian bulan meot, melengkung. Itu aja waktu lemari plastik baru kita bangga nih, lemari plastik baru. Akhirnya ada yang kasihan, kita dibeliin lemari kayu. Wah, lebih tegak ya, lebih kuat. Saudara, perjalanan. Saya sharing ini supaya saudara paling tidak berkaca bahwa kalau engkau sabar, pada waktunya Tuhan pasti berkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan bingung cari pinjaman online. Jangan bingung seolah-olah Bapak di surga itu nggak bisa tolong kita. Saudara, kenapa banyak orang Kristen mengalami hidup yang tertekan, stres, gak bisa bahagia? Karena nggak kenal Bapak di surga. Tuhan Yesus bilang, burung di udara itu nggak menanam, nggak menabur, dipelihara kok, nggak mati kok. Ayah ibu saya kadang-kadang nggak bisa kasih sangu ke sekolah. Ketika haus dulu udah ada botol aqua apa, udah ada. Ya, minuman-minuman lainnya, air mineral udah ada. Akhirnya apa? Ya minum air keran lah. Kami sebut itu 7 keran. Karena dulu minuman yang terkenal adalah 7 Up. Saya sengaja sebut nama ini tidak apa-apa supaya yang punya 7 Up jangan lupa. Anda terkenal gara-gara disebut di sini. Tapi saya tidak di-endorse. Saudara yang dikasih Tuhan, minum air keran seger banget dan tidak sakit perut. Tuh hebatnya Tuhan. Kasihan anak pendeta, khusus anak pendeta. Kalau anak lain mungkin sakit perut, khusus anak ketua sinode minum air keran tetap sehat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau jalan-jalan saya lihat motor-motoran mainan, saya bilang, Mam, tolong beliin dong motor-motoran. Mami saya bilang apa? Nggak ada duit. Makanya begitu saya punya duit, saya beli tuh motor-motoran. Padahal udah gede kan. Ini motor-motoran yang dulu gua incer, aku nggak bisa beli. Sekarang aku beli motor-motoran murah kan daripada motor sungguhan. Saudara, ini proses kehidupan. Waktu saya mengalami proses baru aja, Pak Bernard telepon saya, kita bicara di telepon. Pak Bernard, kakak ipar saya, dia bilang apa? Pit, bersyukur, Pit, bersyukur. Saya kayak ditampar. Kenapa? Saya kurang bersyukur. Oh iya. Dia doain, Tuhan terima kasih. Waktu enak bersyukur itu gampang, tapi waktu sakit, waktu mengalami tekanan, waktu mengalami kesulitan, bersyukur gak gampang, Bapak Ibu Saudara. Tapi bisa, paksain aja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Aku tidak ngerti kenapa ini terjadi, tapi aku percaya rancanganmu baik. Semua baik, kan ada lagunya begitu kan? Semua baik apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, semua baik. Semua baik, semua baik apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Yang penting buat saya, hidupku berarti. Karena dulu hidup saya rasanya nggak ada artinya.
Berapa kali kena penyakit, hampir mati. Saya pikir, aduh ngapain hidup kok nggak ada artinya. Keluar masuk rumah sakit lah. Ngabis-ngabisin biaya, mana orang tua keuangan pas-pasan. Tapi Tuhan rubah jadi berarti. Anda juga. Tahukah firman Tuhan berkata, Tuhan memandang engkau seperti biji mata Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau berharga di mata Tuhan. Kalau ada orang bilang, oh kamu gak ada harganya, useless, cabut, bilang, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Aku berharga di mata Tuhan. Sebab aku adalah anak Allah. Roh Kudus diam di dalam saya. Haleluya. Apapun persoalan yang kita hadapi, entah kita lagi seger, lagi sakit, anak Allah. Makanya tetap mengucap syukur. Kena persoalan bisnis bangkrut, ditipu orang, percayalah, itu Tuhan izinkan. Mungkin Tuhan izinkan supaya kita ngalami peremukan dan menjadi rendah hati. Mungkin selama ini kita nganggap kita hebat, kita pinter, kita bisa lakukan ini, pasti saya sukses, pasti saya bisa kerjakan proyek itu untung gede. Nggak taunya rugi, nggak taunya ditipu orang. Saudara, kita belajar di situ, andalkan Tuhan. Siapa setuju dengan saya? Hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, ini baru pembukaan khotbah. Lanjut ya. Karena setelah kebaktian ketiga sudah tidak ada ibadah lagi sampai jam. Jadi kalau kita selesai jam 4 aman, tidak macet. Oke, maju lagi. Judulnya, temanya itu Tuhan minta hari ini saya sampaikan adalah penuaian dan peperangan rohani. Coba bilang penuaian, peperangan rohani. Tidak akan pernah terjadi penuaian jiwa-jiwa atau apapun tanpa peperangan rohani. Saya ulangi, gak bakal ada yang namanya penuaian kalau tidak ada peperangan rohani. Amin sepertiga. Saya untuk dapat istri saya, orang yang saya cintai, perang, men. Ya tahu kalau saudara gampang dapatnya, kalau saya susah. Untuk dapat istri saya itu susah, saingannya banyak. Yang senang sama dia banyak, yang senang sama saya juga banyak. Itu herannya. Nah, saudara ini. Tapi masalahnya kan ini jodoh bukan, kita doa. Nah, begitu saya sudah tahu, oh ini jodoh saya, selesai sudah. Jangan coba-coba ada yang ganggu. Istri saya adalah bagian saya. Saya cinta banget sama istri saya. Saudara cinta banget enggak sama istri saudara? Istri saya cintanya luar biasa sama saya. Istri-istri di sini cinta banget enggak sama suaminya? Atau ya cinta lah Pak, udah terlanjur. Sebetulnya enggak cinta, jadi gara-gara orang tua saya sih Pak. Dulu sebetulnya saya senangnya sama yang itu, cuman dia nggak punya mobil. Naiknya angkot melulu Pak. Ya akhirnya udahlah, papi mami saya bilang kamu nanti masa depanmu suram. Udah ini aja, cinta mah bisa dipupuk kayak tanaman aja. Kan ada yang begitu kan. Nah akhirnya wah salah menikah nih. Tapi Alkitab bilang nggak boleh cerai kan. Loh amin apa amin? Ini jangan sampai diem-diem. Masa sih Pak? Lu nggak boleh loh. Tuhan Yesus bilang cerai itu karena ketegaran hatimu, karena nggak mau saling ngampunin. Coba ngampunin terus, gak bakal ada perceraian. Mana amin sih? Nada saya sudah tinggi nih, amin. Saya dan istri saya beda, sukunya beda, dia Chinese, lahir Bondowoso, fasih bahasa Madura, remah. Ya, orang Madura itu sudah tahu kalau baris, saudara,
Yang lain sudah tuh, wah, gak. Orang Madura gimana? Atau satu, dua. Katanya saudara, katanya ini tidak meremehkan gitu loh. Katanya seperti itu. Agak lama ya. Orang Batak nggak tahu. Kita kok jarang nyanyi lagu Batak ya. Padahal waktu Bu Nadi di Medan barusan nyanyi Batak ya. Lain kali pesenin nyanyi lagu Batak. Jadi jangan lagu Jawa terus iso ora iso budaya bagus. Lagu Batak dong. Lagu Batak. Haleluya. Siapa orang Batak di sini? Tuhan Yesus cinta orang Batak, harus. Tuhan Yesus cinta orang Tiongkok, Chinese. 98 banyak orang Chinese dianiaya, dibunuh, diperkosa. Ada datanya, ada rekamannya. Ngeri banget. Tapi Tuhan Yesus cinta orang Chinese. Dan orang Chinese dikasih hikmat untuk dagang. Makanya kita bersyukur Indonesia bertahan sampai hari ini. Salah satunya gara-gara ada orang Chinese di Indonesia yang pinter bisnis. Haleluya, pinter bisnis. Tapi Tuhan sayang orang Ambon. Bahkan teman saya bilang, Pak Peter tahu Indonesia ini sebetulnya punya siapa? Punya siapa Pak? Punya orang Ambon. Ingat lagunya, Indonesia tanah air beta. Ini kalau makanya tidak boleh sukuisme itu tidak boleh. Itu bisa memecah belah. Ambon nomor 1, nggak bisa Batak nomor 1. Jawa bilang udah kalian nggak usah ribut, Jawa lah nomor 1. Lihat aja presidennya, Soeharto, Soekarno, Harto, iya kan? SBY, Yudhoyono, Prabowo, Widodo. Jadi kalau saudara tidak ada O-nya, udah tidak usah mimpi jadi presiden ya. Ini menteri mungkin ya, kecuali mujizat Tuhan kehendaki. Nah itu baru batu bara jadi presiden. Nah, itu belum pernah itu. Kita santai aja ngomong, masih 1:30. Haleluya. Ada yang mau pulang? Saya kan jarang ketemu ya. Kita kan ketemunya sebulan sekali kan. Malah saya pernah sakit gak ketemu saudara. Saudara kangen enggak kalau enggak ketemu saya? Awas kalau enggak kangen. Saya doain saudara tiap hari. Tuhan berkati pengerja jemaat GBI Rayon 3, semua aset Tuhan percayakan, lindungi, berkati, buat mereka berhasil, beruntung untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kami menangkan jiwa. Itu doa saya dan istri. Siang malam Tuhan lindungi, Tuhan pengerja jemaat. Memang kami nggak bisa ketemu satu-satu karena banyak, tapi kita ketemu dengan kul 2, kul 3. Barusan kami kul 3 naik bus, belum pernah naik bus, jadi naik bus sampai Bandung. Siapa yang sudah pernah naik bus? Nah, tolong yang belum angkat tangan, naiklah. Orang Indonesia sudah punya kereta canggih gitu, murah kok, naiklah. Ya, saya membantu pemerintah dalam hal ini. Oke, ini baru pembukaan, belum masuk pada inti khotbah. Penuaian berkaitan erat dengan peperangan. Contoh, di dalam kitab Raja-Raja, kita nggak akan cukup waktu kalau baca satu-satu ayatnya. Tapi saudara lihat di rumah 1 Raja-Raja 17 sampai 19. Pasal berapa? 17 sampai? Baca ya. Siapa yang mau baca? Malaikat catat. Awas lu kalau saudara nggak baca. Awas, jangan bohong lu. Baca. Kalau saudara baca nggak rugi. Itu seru banget ceritanya. Ahab menikah dengan Isabel. Kalau salah baca Isabel. Isabel ini penyembah berhala. Waktu dia menikah dengan Raja Ahab, dia bawa berhala-berhalanya. Ahab ini, maaf ya, saya bukan, ini raja, aduh, sebetulnya kasar, memble. Istrinya minta apa aja, ya istrinya lebih perkasa.
Satu kali Ahab ingin kebun anggur punyanya Nabot. Dia ngerengek-ngerengek kayak anak kecil. Istrinya Isabel bilang, tenang, lu kan raja, tenang, gua atur. Dia atur. Nabotnya dikasih saksi palsu, lempari batu. Isabel pulang. Tuh, udah ambil tuh kebun anggur Nabot. Wih, ini sadis nih Isabel ini. Makanya kalau punya anak jangan namain Isabel dah. Isabella mungkin gitu. Tapi jangan Isabel. Tanya Tuhan, jangan bilang, oh apa arti sebuah nama? Sangat berarti, saudara. Haleluya. Saya dinamai Peter, artinya apa? Batu karang. Supaya kuat. Pak Yohanes, kekasih Tuhan. Haleluya. Kalau saudara dinamai kelelawar Batman, rubah tuh nama. Nggak bagus, apalagi lalabu lah apa. Rubah. Haleluya. Nggak hebat tuh. Ada orang kasih nama supaya bombastis tuh, rawon setan. Tapi ya laris tuh. Kita, waduh, ini kalau saya makan mesti doa perang dulu baru patahkan setannya, baru makan rawonnya. Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Akibat itu Isabel bawa orang Israel nyembah nabi Baal semuanya. Akhirnya hukuman Tuhan datang. Tuhan bilang sama Elia, pergi kasih tahu sama raja, nabi ini datang. Dan dia berani banget, nggak takut mati. Demikianlah firman Tuhan, dia bilang, tidak akan turun hujan atau embun sekalipun kecuali aku yang ngomong, kecuali ku katakan. Wih, hebat banget ini orang. Rajanya mungkin dapat omong besar nabi. Ditunggu. Sebulan nggak hujan, setahun nggak hujan, 2 tahun nggak hujan, 3 tahun nggak hujan. Krisis. Lama-lama dia bilang sama pegawainya, orang kepercayaannya, Obadya, cari itu Elia. Kerajaan-kerajaan lain didatengin. Ada Elia nggak? Ada namanya Elia nggak? Ciri-cirinya kayak begini. Jangan coba-coba bohong. Elia ketemu Obadya, disuruh Tuhan, kasih tahu sama rajamu, Elia ada di sini. Obadya bilang, wah Pak, saya takutnya begini Pak, begitu saya pergi, Tuhan angkat Bapak ke tempat lain, mati saya Pak. Enggak. Wah, Ahab ketemu, singkat cerita, Ahab langsung ngomong, kamu Elia mencelakakan Israel. Elia bilang, bukan aku, kamu yang membuat Israel menderita karena kalian menyembah Baal. Gini, kumpulin aja nabi-nabi Baal, kita adu. Kumpul nabi-nabi Baal 400-an orang. Oke, kita buat kesepakatan, kita akan buat mezbah, taruh korban, tapi tidak boleh taruh api. Kalau ada api turun dari langit, Baal bisa membuat api turun dari langit bakar korban, kita semua nyembah Baal. Tapi kalau Baal gak bisa lakukan, aku akan berseru dan Jehovah, sekarang kita tahu nama Yesus, Jehovah HaMashiach. Kalau Allahku, Allahnya orang Israel, jawab api turun dari langit, kita semua nyembah Allahnya Israel. Setuju? Setuju. Udah, kan saudara baca ceritanya itu. Mereka minta Baal turunkan hujan, hujan api, turunkan api. Enggak. Sampai udah sore, Elia ngejek. Elia bilang gini, mungkin Baalmu lagi jalan-jalan kali, mungkin Baalmu lagi tidur kali, teriak lebih keras dong. Mereka teriak lebih keras, supaya teriaknya lebih keras, mereka mulai menyayat-nyayat badannya, teriak. Gak ada api, saimprit aja gak ada. Oke, nyerah ya, nyerah. Sekarang Elia, dia susun apa ini namanya, mezbah dari 12 batu, lambang dari 12 suku Israel. Lalu Elia berseru, Tuhan, aku melakukan ini. Sudah baca sendiri ya, intinya yang saya ngomong itu seperti ini, karena Engkau yang suruh. Muliakanlah namamu Tuhan.
Jawablah aku ya Tuhan, supaya seluruh bangsa ini tahu bahwa hanya Engkau Allah yang benar. Api turun dari langit, menyambar bukan hanya korban, tapi tadinya korban ini udah disiram air sampai jadi ada parit. Jadi kalau kena api ya, kecil gitu pasti mati. Tapi ini api yang besar. Begitu api turun menyambar korban, saudara, orang Israel tobat. Dialah Allah, Jehovah dialah Allah. Kalau sekarang kita namakan Jehovah Hamasya, Yesus Kristus Tuhan. Dia satu-satunya Allah yang sanggup melakukan mujizat. Satu orang Elia berani bayar harga, pertaruhkan nyawa. Bangsanya bertobat dalam satu hari. Yakinkah Anda bahwa kalau kita berdoa unity, sungguh-sungguh, gereja-gereja kolaborasi, kita doa sungguh-sungguh, dalam satu hari Tuhan Yesus bisa merubah Indonesia. Indonesia akan berbalik kepada Tuhan Yesus. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Gak ada yang mustahil. Tuhan bisa rubah Indonesia. Tuhan bisa rubah hidupmu. Meskipun dokter bilang kau kena kanker stadium 1, 2, 3, 4, udah, itu fakta. Tapi percayalah, Tuhan Yesus bukan hanya bisa sembuhkan kanker, Tuhan Yesus terbukti sampai hari ini bisa bangkitkan orang dari kematian. Haleluya. Mati secara ekonomi Tuhan bisa. Bagi Tuhan itu mudah. Cuma Tuhan itu punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya Anda dan saya rendah hati, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau akan lihat mujizat. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Jangan setengah-setengah. Sungguh-sungguhlah. Baca Alkitabmu. Baca Alkitab Anda. Berdoalah setiap hari. Minta tolong Tuhan. Selesai. Wah, luar biasa. Bangsa Israel bertobat. Isabel dikasih kabar, marah Isabel. Aku akan bunuh Elia. Elia panik, lari. Saudara, hati-hati ya. Dalam peperangan rohani, iblis senjatanya adalah intimidasi. Coba bilang intimidasi. Nakut-nakutin. Padahal dia adalah pembohong. Iblis itu bapak segala dusta. Jadi jangan percaya. Kalau dia bilang, oh kamu nanti hancur, kamu nanti gini, kamu nanti gagal. Jangan percaya. Bilang, dalam nama Yesus aku katupkan mulutmu iblis. Yang benar adalah aku pasti diberkati. Aku pasti sukses. Karena Tuhan Yesus sanggup membuat aku sukses, sembuh. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari kita bangkit berdiri. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Saudara, Tuhan menyuruh memberitahu kepada Pak Niko bahwa dalam pelayanannya harus menekankan hadirat Allah. Coba katakan hadirat Allah. Pengurapan. Bahasa roh. Itu ciri gereja kita. Dan puji Tuhan, Tuhan baik. Melalui semua yang Tuhan kerjakan, GBI Gatsu ada 300.000 lebih jemaat dewasa anak, 1.200 lebih gereja lokal di seluruh dunia, 5 benua, 27 menara doa, termasuk yang di Azusa Street, Los Angeles, dan India, Hyderabad.
Saudara, saya mau sampaikan ini untuk beritahu, ingatkan kita, Tuhan Yesus sangat baik. Dari gereja yang cuma berapa ratus orang dimulai, sekarang telah menjadi 300.000. Semua bukan untuk kebanggaan, bukan. Tapi kita lihat bagaimana karya Roh Kudus. Banyak mujizat. KKR lapangan Tuhan suruh lakukan. Ribuan orang diselamatkan. Ribuan orang buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, yang sudah sekarat, udah tinggal mati, bangkit lagi. Saya mau berdoa untuk saudara, karena jumlahnya banyak, saya nggak bisa doa satu-satu lama. Tapi percayalah, waktu engkau maju dengan iman, saya cuma berdoa, lepaskan berkat Tuhan, urapi anak-anakmu, engkau akan sembuh. Amin. Percaya, engkau yang maju dengan iman, sembuh, Amin. pulih, diberkati. Tapi jangan simpan dosa. Mari tundukkan kepala, minta ampun. Kalau Roh Kudus tunjukkan ada dosa, pemberontakan, kepahitan, tidak bisa ngampuni, kurang jaga kekudusan, malas berdoa, malas baca Alkitab, minta ampun, sudah, mintalah ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami mengaku dosa di hadapan. Ampuni kalau istri tidak menghormati suami. Suami sewenang-wenang tidak menghormati istri. Orang tua yang tidak menyayangi atau kasar terhadap anaknya. Ampuni. Anak-anak yang tidak menghormati, bahkan melawan orang tua. Ampuni. Ampuni kami mengaku dosa. Kami yang bisnis mengelola perusahaan tanpa ikut sertakan Tuhan, ampuni kami. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami, sembuhkan keluarga-keluarga kami siang ini. Dalam nama Tuhan Yesus.